Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan eh, jurnal internasional yang berjudul Corrosion in Aircraft Components, Types, Impact, and Protection Measure untuk mata kuliah korosi dengan dosen pengampu Dr. Anda I Gusti Ayu, MT, PhD. Eh, Latar belakangnya pada kesempatan kali ini subbabnya kita bagi menjadi 5, yaitu abstrak, latar belakang, pembahasan, kesimpulan, dan referensi. Eh, Selanjutnya abstrak. Apa sih itu korosi ini? Ke, pada pada umumnya korosi ini terjadi pada logam. Namun kali ini di jurnal ini saya membahas korosi yang terjadi pada pesawat terbang. Untuk kegagalan korosi ini sangat berbahaya, bisa jadi menyebabkan kerusakan di mana pesawat terbang ini digunakan untuk mode transportasi masyarakat, sehingga apabila korosi ini tidak ditangani secara tepat, akibatnya akan membahayakan nyawa manusia. Dengan pengetahuan-pengetahuan faktor penyebab korosi ini, pabrikan-pabrikan itu dapat memberikan rekomendasi atau mitigasi yang digunakan untuk mencegah atau menghambat laju korosi pada bodi pesawat terbang. Sudah banyak penelitian-penelitian yang mengungkap tentang korosi, khususnya di dunia pesawat terbang. Jadi, pembahasan kali ini secara gambaran umum apa aja korosi yang umumnya terjadi pada pesawat terbang. Pengertian korosi sendiri ini yaitu korosi adalah fenomena kerusakan alam pada logam yang dipicu oleh reaksi suatu logam dengan lingkungan. Berasal dari kata corroder yang artinya menggerogoti hingga berkeping-keping. Secara umum, korosi berarti mengkikis atau menghancurkan bertahap atau menggerogoti. Korosi mempengaruhi perlindungan dan keselamatan, biaya dan kesiapan pesawat dalam kecelakaan pesawat. Korban jiwa kerusakan telah diselidiki baik, namun kerugian akibat korosi belum diteliti secara tepat. Menurut laporan NACE, korosi menyebabkan kerugian ekonomi secara keseluruhan sekitar 2,5 US dollar, 2,5 triliun US dollar. Sudah banyak beberapa kelompok kerja yang mengadakan pertemuan untuk memikirkan masalah kerusakan substansial pada pesawat terbang ini yang diakibatkan oleh korosi. Maka artikel ini mengulas beberapa korosi yang terjadi dan identifikasi dan solusi untuk mengatasi korosi pada pesawat terbang. Ini ada korosi permukaan atau surface uniform corrosion. Korosi serangan permukaan ini terjadi pada permukaan pesawat karena pekerjaan pengecatan yang tidak tepat atau pengerjaan pengecatan yang buruk. Masalah ini semakin cepat terjadi pada permukaan paling atas dari bidang. Jadi pada surface, pada bagian permukaan pesawat terbang ini sering terjadi. Hal ini eh, dapat apa? Dapat dikarenakan sudah menua dengan penanganan yang kurang tepat. Sering umumnya terjadi pada sayap, pada wing pesawat, karena tersebut pada sayap tersebut umumnya seluruhnya pada sayap tersebut eh, terkena oksigen dan udara sehingga terjadi reaksi korosi. Finlay dan Harrison melaporkan korosi yang terjadi pada kejadian lokal substansial, bahkan menyebabkan penipisan pada bagian struktur sebagai serangan korosi seragam hingga korosi pesawat terbang. Selanjutnya ada korosi tegangan atau corrosion stress. Korosi tegangan ini telah terlihat pada bagian-bagian tertentu pada pesawat yang mengalami tekanan seperti pada roda pendaratan eh, dan poros engkol mesin. Korosi ini terjadi karena adanya tegangan atau gaya yang terjadi antara pesawat terbang, makanya sering terjadinya pada landing gear atau engkol mesin. Penyebab kedua dari corrosion stress ini oleh pembebanan siklik yang diterapkan secara eksternal. Kelengkapan surut pesawat seperti baut, penjepit, dan basing presti dapat menghasilkan korosi tegangan setiap kali pesawat mengalami pembebanan siklik.
Korosi akibat tekanan pada pesawat terbang adalah terlihat terutama di lingkungan asin tertentu, termasuk terbang di atas air laut dan udara lembab. Selanjutnya adalah korosi celah dan korosi lubang. Korosi celah ini terjadi ketika air terjebak di tengah-tengah dua permukaan yang berbeda pada sambungan struktur yang tidak tertutup rapat. Jadi bodi pesawat ini sebagaimana kita ketahui itu bukan atau rangkaian dari beberapa part yang disatukan sehingga pada beberapa part yang dapat menampung air atau air tertinggal itu dapat terjadi korosi celah dan korosi lubang. Efek ini diamati ketika oksigen di celah habis dan kapan beberapa pengotor garam lain seperti klorida terperangkap di celah tersebut. Ini ada contohnya gambar. Eh, Beberapa itu terjadi pada klem, kepala pengikat, dan bagian-bagian pesawat lainnya yang terhubung. Selanjutnya adalah korosi filform. Karena kurangnya proses pengecatan awal yang tepat, pesawat yang terbuat dari aluminium akan mengalami korosi. Lapisan atas cat poliuretan tidak dapat menempel pada permukaan bidang jika lapisan awal tidak digunakan dengan benar. Korosi filiform tampak seperti garis-garis berbentuk akhir cacing, yang menyebabkan kerusakan lapisan berupa serpian dan gelembung. Korosi ini mudah dideteksi pada cat. Ia mengembangkan garis-garis seperti cacing berkelompok dalam arah acak. Jadi umumnya ini disebutnya korosi cacing ya. Ini diakibatkan karena proses pengecatan yang tidak sempurna. Jadi seperti timbul cacing-cacing itu tumbuh sebagaimana ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya adalah korosi intergranular. Intergranular pada pesawat dianggap sebagai korosi lokal. Batas butir dalam struktur terbentur dan terjadi penipisan kromium, membuat paduan menjadi rentan terhadap korosi meskipun biasanya tahan korosi. Korosi ini yang paling sering terjadi ya, eh, umumnya pada pada seng dan stringer, spar sayap dan spar ayun bagian pesawat berkekuatan tinggi lainnya. Ini atau biasa disebut korosi butir umumnya. Yang terakhir adalah korosi galvanis. Korosi logam yang berbeda dapat dilihat ketika dua logam berbeda mengalami interaksi fisik dengan adanya elektrolit. Korosi galvanis ini terjadi pada lebih sering terjadi, lebih cepat terjadi pada logam yang kurang mulia. Pengaruh korosi dapat diprediksi pada daerah yang berdekatan dengan persimpangan dua logam yang berbeda. Korosi ini pada pesawat terbang dianggap lebih mahal dan paling rentan karena hal ini tidak mudah dideteksi. Korosi galvanis ini biasanya disebabkan oleh pemilihan desain yang buruk, pemilihan material yang tidak tepat. Ini jadi biasanya terjadi pada sambungan-sambungan juga, seperti pada baut dan bodi karena material yang berbeda jadi timbul korosi, seperti ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pada dasarnya korosi ini tidak bisa dihindarkan, cuman tetapi bisa dihambat dan dimitigasi, diperlambat pertumbuhannya. Pada logam-logam, korosi ini adalah hal yang umum terjadi karena adanya reaksi oksidasi. Selanjutnya pada pesawat terbang, hal ini harus dimitigasi karena pesawat terbang ini menjadi pengangkut khususnya bagi manusia sehingga hal ini harus dimitigasi dan untuk mencegah eh, terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Beberapa penyebabnya itu kelelahan, pemilihan material yang kurang tepat, mitigasi yang kurang, dan proses fabrikasi yang eh, kurang sesuai. Salah satu caranya yaitu dengan finishing yang tepat. Salah satu mencegah korupsi finishing yang tepat, penggunaan drainase dan sealant yang tepat, penggabungan material secara galvanis, kepedulian terhadap masalah lingkungan, penerapan inhibitor korosi, penggunaan pengendalian korosi yang berfungsi. Saat ini ada cara juga yaitu dengan beberapa lapisan film perekat polimer nano
untuk pengganti cat tradisional sebagai perlindungan untuk menghambat laju korosi ini. Dan juga penggunaan senyawa penghambat korosi telah diadopsi untuk menghambat berbagai jenis korosi pada material yang berbeda. Dan selanjutnya yang terakhir adalah menghindari penggabungan material dari kelompok yang berbeda secara maksimal, kecuali wajib karena masalah ekonomi, kecuali hari itu memang harus dihaluskan. Jadi untuk mencegah korosi galvanis tadi. Mungkin sekian penjelasan tentang jenis-jenis korosi yang umumnya terjadi pada pesawat terbang, kesimpulan dan cara mitigasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.